Kamu, ya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izinkan kami Bapak untuk mempresentasikan tentang proyek aplikasi Android kami yang berjudul My Timer, Pak. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjabarkan pertama pada sisi UI-nya terlebih dahulu. Pada tampilan splash screen atau ketika kita pertama masuk, itu ada animasi layar yang menunjukkan gambar My Timer. My Timer itu adalah aplikasi hitung mundur waktu dengan rentan yang kita tentukan, yang ditentukan oleh si user. Saya menggunakan background berwarna krem muda dengan format F8 FFBA dan juga memiliki logo waktu stopwatch seperti itu. Karena memang aplikasi ini sebenarnya sederhananya adalah aplikasi timer hitung mundur. Namun digunakan untuk agar kita fokus dari HP kita, terhindar dari HP kita seperti itu. Dan logonya itu berwarna krem lebih gelap dengan font raw dice. Ukurannya itu 100 kali 100. Dan background di belakang dari logo tersebut itu berwarna krem tua dengan format FFDC 7A berukuran 120 kali 120 dengan shadow 50 opacity. Lalu selanjutnya setelah Oh dari begini, Cok. flash. Kenapa tuh? Setelah dari splash screen, kita memasuki home screen. Di home screen ada nama logonya, yaitu My Timer tercetak besar di atas. Logonya ini memiliki warna yang sama dengan yang tadi, yaitu warna merah marun dan juga krem gelap kekuningan. Lalu di bawahnya ada waktu timernya untuk kita mengatur waktu dan juga indikator di mana waktu itu berjalan. Lalu yang mengelilingi angka tersebut itu adalah progress bar berwarna biru. Dan di bawahnya itu ada tombol play yang berbentuk segitiga. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya tombol pause untuk berhenti, tombol stop untuk berhenti tapi tidak bisa melanjutkan lagi, akan kembali ulang, dan terakhir yaitu tombol mark yang berbentuk bendera. Lalu yang selanjutnya, ini adalah format ketika mengaturnya nanti. Akan dilanjutkan oleh Ananda Gilang, silakan. Baik, di sini akan saya lanjutkan tentang proyek kita. Di sini ada animasi gulir untuk mengatur waktu timernya. Dua baris angka yang menghimpit akan memiliki animasi pad in dan pad out. Di situ ada button kembali, back button untuk mengembalikan ke home screen berwarna merah marun yang berbentuk panah yang mengarah ke kiri. Di sini ada tulisan menit atau disebut name of time menunjukkan macam-macam waktu pon raw dice berwarna dengan efek drop shadow. Di sini ada setting timernya, animasi dengan opacity 70% yang bergulir ke atas maupun ke bawah. Yang di tengahnya itu ada setting timer berwarna dan ukuran sama seperti yang ada di home screen. Di di bawahnya ada tombol button yang bertulisan start yang berfungsi layaknya seperti play button, namun ia dapat mengatur timer dan memiliki warna dan ukuran yang sama font Einer Bold yang di yang dikelilingi oleh startnya warna pindah. Oh, belum ya? Silakan lanjut. Maaf, ada delay. Yang dikelilingi startnya ada warna bold start button yang berbentuk persegi panjang corners dengan warna di dalam kode tersebut. Selanjutnya, delay. Apa sudah nampak, Mas Baik, Gilang? udah ada. Oke. Baik, di sini ada yang garis bawah yang titik-titik itu menunjukkan
Mark time dapat di scroll jika mark melebihi 3. Yang di sini yang tulisan yang sebelah kiri ini menunjukkan arah panah ke angka yang di tengah itu. Mark time adalah waktu yang telah ditandai karena menekan tombol mark dan dapat disimpan adalah 10 mark. Di panah yang menunjukkan ke arah pause ini berfungsi untuk menjeda waktu timer yang sedang berjalan. Saat pause ditekan ikonnya akan berubah menjadi play button dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan yang di tengah itu yang menunjukkan end button itu untuk mengakhiri timer tanpa harus menunggu hitung mundur berakhir. Yang di sini di slide terakhir ini yang menunjukkan ke arah seperti simbol yang bendera itu mark button yang berfungsi untuk merekam atau menandai waktu sebelum waktu selesai sepenuhnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah bagian pada UX-nya. Di UX ini dirancang dengan pendekatan center design yang berfokus pada kesederhanaan dan aksesibilitas, juga kejelasan visual. Dan prinsip yang kita terapkan yaitu pertama antar mukanya itu minimalis agar sesuai dengan tema dan juga konsepnya yaitu fokus. Setiap tampilan ini menempelkan elemen seperti waktu, kontrol, dan juga pengaturan. Dan ini juga dapat menghindari distraksi dan juga mempercepat pemahaman si pengguna terhadap fungsi utama dari aplikasi tersebut. Yang kedua, hierarki visualnya itu jelas, yaitu penampilan waktunya itu lebih nampak menonjol di tengah layar dengan tombol play, pause, dan juga reset itu ditampilkan secara ergonomis dan dapat mudah dijangkau oleh satu tangan dan juga memiliki ukuran font dan juga jarak elemen itu sesuai untuk pengguna mobile. Apakah ini udah berubah, Mas Gilang? Sudah. Oh, Udah ke sudah slide ya? selanjutnya. Sudah ya. Nah, lalu pada yang ketiga ini, ketiganya itu yaitu prinsipnya navigasinya itu intuitif, di mana transisi antar halaman itu dari splash screen, dashboard, dan juga selanjutnya itu pemantauan waktunya itu jelas dan juga dapat berpindah antar fungsinya itu tidak bingung. Yang terakhir yaitu konsistensi desain. Bagi pengguna, warna yang lembut dan juga icon yang sederhana ini dapat mempermudah dalam si user dalam penggunaannya. Tombol yang selalu memiliki bentuk yang serupa dan juga menjaga konsisten interaksi agar si pengguna tidak bingung dan juga mempermudah pemakaian. Oke, selanjutnya yaitu mockup. Nah, untuk di mockup ini gambarannya seperti ini. Pertamanya itu timernya, kopongan, lalu selanjutnya seperti ini. Nanti di desain ada set timer dan yang lain-lain. Mas Gilang, apa ini sudah sampai mockup? Sudah. Udah Oh, ada sudah ya? tampilannya. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ayo, boleh kami serahkan kepada Mas Bagas. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Mas Bagas untuk bagian mockup penjelasannya. Mungkin masih delay kayaknya tuh. Delay ya, kupingnya kali itu mah. Jadi biar kami jelaskan pada mockup ini, penampilan pertama yang disebut space screen ini nampak sederhana namun intuitif. Terdapat icon stopwatch yang berwarna merah, seperti yang tadi di awal jelaskan itu, yang di bawahnya itu terdapat nama dari brand logo tersebut, identitas dari aplikasi tersebut, bertujuan untuk membangun kesan awal yang bersih dan juga fokus terhadap fungsi utama dari aplikasi tersebut. Dan di sini home screen-nya, di mana tombol play itu ada di bawah dari timer, dan juga di bawahnya lagi itu ada tiga button lainnya untuk pause, reset, dan juga finish, dan juga untuk mark. Dan ini penggunaannya agar mempermudah. Di mana di sini itu lingkaran waktunya itu progress bar itu berjalan sinkron tergantung dengan waktunya dan berjalan secara real time di mana ketika waktu itu bergerak, timernya mulai hitung mundur, maka progress bar akan mulai bergerak juga menyesuaikan. Dan ini adalah alur dari storyboard itu sendiri.
Alur dari storyboardnya itu pertama itu splash screen, kedua home screen, ketiga pengaturan waktu, yang keempat balik lagi ke home screen. Mas Gilang, maaf, mau bertanya ini sudah di storyboard kan ya? Sudah. Oke. Tinggal. Nah, sekarang telah sampai kita kepada bagian Scrum. Pada bagian Scrum ini kita akan menjelaskan tiap-tiap Scrum dari per orangnya. Gambaran secara keseluruhannya, yang pertama itu dari Mas Gilang, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya dalam proyek ini saya sebagai untuk membentuk desain logonya yang mencakup tanggung jawab dan merancang desain logo yang mencerminkan identitas visual proyek yang serta mengembangkan ikon tombol yang fungsional dan estetik lah yang bisa enak dilihat gitu. Hmm. Coba Adrian agak ini Kenapa? kurang kelihatan. Udah. Nah, bentar. Di selain itu peran saya juga ini melibatkan upaya untuk menjaga keselarasan dan keharmonisan dari konsep desain ini antara ikon dan tata letak. Gunanya memastikan keseluruhan tampilan yang konsisten, menarik, dan pastinya mudah digunakan dalam setiap aspek proyek. Udah mungkin segitu aja. Oke, terima kasih Mas Gilang. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh bagiannya Mas Bagas. Mas Bagas, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Ayo Mas Bagas, silahkan menjelaskan bagian Scrum-nya. Oke, sepertinya Mas Bagas kayaknya ada delay. Ditanya juga nggak kedengeran. Mas Gilang, apa suara saya kurang jelas? Cukup jelas sekali di Oke. sini. Mas Bagasnya Oh, lagi lagi sudah. persiapan. Ayo Mas Bagas, silahkan. Waktu Mas Bagas. Suaranya jelas nggak? Ada. Dan, Ayo dibaca Mas Bagas. ya. Ya, baik, terima kasih kepada Andrian. Bagian saya mencakup tanggung jawab dalam merancang UI dan UX untuk produk aplikasi mobile, termasuk pembuatan wireframe dan mockup yang menggambarkan aluran dan antar muka pengguna secara detail. Selain itu, peran ini juga berhubungan erat dengan desain logo dan ikon tombol yang telah dirancang sebelumnya dengan tujuan untuk memastikan keselarasan antara elemen visual dan pengalaman pengguna yang objektif serta menciptakan tampilan yang estetis dan fungsional dalam seluruh aplikasi. Ya. Lalu selanjutnya pada bagian saya, yaitu bagian back end, di mana saya itu mencakup pengembangan dan juga pengelolaan sistem agar fungsional dari aplikasi tersebut itu berjalan sesuai dengan tujuan dan konsepnya. Dan saya itu mengatur pada pengembangan, pengelolaan sistem, dan juga alur logika. Bagian ini saya itu berguna agar aplikasinya itu berjalan secara optimal dan juga selaras dengan desain dan juga pengalaman user. Seperti itu. Dan untuk eh, Scrum lebih detailnya lagi nanti akan kita bagikan. Kurang lebihnya seperti itu. Seperti inilah Scrum secara detailnya. Pada bagian Mas Bagas ada, Adrian ada, dan juga Gilang ada. Dan detailnya nanti akan kita bagikan lewat link di bawah channel. Dan yang selanjutnya yaitu aplikasi dari Android itu sendiri. Sebentar, kita sedang membuka aplikasinya terlebih dahulu.
Hmm. Sembari menunggu aplikasinya berjalan, kita akan sedikit menunjukkan sekeram selama progres kita berjalan itu bagaimana aplikasinya. Pertama itu pada bagian Mas Bagas, dia itu memegang berbagai macam bagian front end dari storyboard, UI UX dan juga mockup. Di sini seperti yang kita lihat, Mas Bagas telah membuat cukup banyak di mana Scrum-nya itu berjalan. Lalu selanjutnya di bagian saya itu di bagian front end-nya itu saya buat logikanya. Dari logonya itu saya masukin ke dalam aplikasi, lalu juga di home screen semua logo-logo saya masukkan. Lalu ya seperti itu untuk bagian front end-nya. Lalu di back end itu ya logika-logika dari gimana waktunya itu berjalan, sinkronasi dengan button, dan juga tombol menu, dan juga semua logika-logika berjalannya aplikasi. Dan untuk Mas Gilang itu dia itu mengatur keharmonisan antara logo, konsep, desain, dan juga buton agar selaras dengan aplikasi tersebut berjalan. Seperti itu. Nah, sepertinya aplikasinya sudah bisa kita tunjukkan. Sebentar. Loh, ini malah item nih. Eh, waduh, duh, duh. Ah, oke. Sudah ada. Nah, kurang lebih seperti ini aplikasinya. Hampir serupa dengan yang didesain. Namun pada ketika penyesuaiannya itu ada beberapa yang perlu saya atur, terutama pada bagian ukuran dari setiap device-nya itu. Ini nampak tidak menempel karena ini menggunakan simulasi ponsel besar yang mengakibatkan layarnya menjadi stretch seperti ini. Dan ini bisa kita atur, terserah kita gimana ngaturnya. Bisa kita atur. Nah, dan ini akan berjalan mundur. Lalu aplikasinya berjalan. Suaranya terlalu besar, maaf. Nah, seperti itu kurang lebih. Aplikasi kita berjalan. Dan ketika dijalankan, semua buton juga alhamdulillah sudah bisa berhenti untuk berhenti, lalu ini untuk mengulanginya lagi, lalu ini untuk play, seperti itu. Itu saja untuk presentasi pada kelompok kita kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena telah menonton, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop record.